Baik, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, maaf tadi sempat terpotong. Bagaimana Pak dengan penanganan warga di perantauan yang terpaksa harus kembali pulang kampung begitu ke Jawa Tengah karena usaha mereka ditutup atau mati akibat corona? Ya, beberapa sudah pulang ya. Yang kalau sudah pulang ya kita urus tentu saja. Itu kan warga negara Indonesia ya. Terus kemudian kita cek satu persatu. Mereka kita minta untuk mengisolasi diri selama 14 hari agar kita bisa melihat bagaimana perkembangan kesehatannya. Tapi kita meminta sebaiknya tidak mudik agar masing-masing yang ada di kabupaten, ada di provinsi itu biar diurus oleh pemerintah daerahnya sehingga nanti kita bisa menyiapkan jaring pengaman sosial gitu. Apakah mungkin Pak ini tidak hanya sekedar himbauan tapi ini jadi sesuatu yang lebih tegas begitu Pak supaya memang benar-benar tidak ada warga yang pulang ke kampung halaman begitu? Tentu ada harapan dalam pertanyaan Anda ini. Pokoknya tegas, pokoknya tidak bisa, pokoknya itu semua dengan pokoknya. Nah, maka kita mencoba grade-nya kita naikin, Mbak. Dari yang pertama kita berikan sosialisasi, mereka tidak mau, terus kemudian kita turunkan aparat, Kapolri mendukung, terus kemudian naik lagi, masyarakat sudah merespon, makin mengerti lagi. Sehingga kalau seperti keinginan publik atau yang direpresentasikan dengan pertanyaan, tegas saja. Kalau kemudian kita kuncikan semua harus menghitungkan ya. Satu-satu mesti menghitung. Saya sudah diperintahkan umpama oleh gugus tugas, diperintahkan oleh Presiden, masing-masing menghitung kira-kira akan berdampak dari sisi ekonomi siapa saja, apa saja. Hari ini tadi ada yang teriak di Jakarta, dia merasa pegawai jembatan layang yang ada di sana, terus kemudian tidak dibayar oleh perusahaannya, entah sampai kapan, laporannya sesingkat itu tadi. Terus kemudian kita minta perwakilan kita yang ada di Jakarta kontak, terus kemudian dia tetap tinggal, ya kita bantu sebisanya dulu gitu kan, agar mereka tetap tinggal. Nah kita harapkan nanti social safety net yang kita siapkan ini segera bisa memberikan keamanan, kenyamanan, termasuk nanti yang usaha kecil, termasuk mereka yang punya persoalan dengan perbankan, kan ini kerjanya bareng-bareng begitu. Jadi ada bantuan begitu dari pemerintah daerah begitu ya Pak ya. Pak, selain himbauan untuk tidak pulang ke kampung halaman, apa langkah-langkah untuk mencegah corona menyebar begitu di wilayah Jawa Tengah? Aduh, udah banyak sekali Mbak. Ada 3 kan sebenarnya, ini kuratifnya urusan di rumah sakitnya, terus kemudian kita nambah ruang isolasi, kita nyiapkan rumah sakit khusus yang kemarin di Jakarta, umpama pemerintah pusat membantu kondisi yang ada di Jakarta dengan Wisma Atlet yang digunakan. Kami sekarang lagi menyiapkan, ada rumah sakit Bung Karno di Solo, itu rumah sakit baru belum dipakai, belum diresmikan, maka akan kita dorong termasuk yang ada di Brebes. Kita menyiapkan juga kamar-kamar yang cukup banyak yang kita miliki untuk kita siapkan kalau kemudian kondisinya mendarurat. Yang berikutnya lagi tentu promotifnya kita minta masyarakat kan virus ini nggak ada obatnya Mbak. Maka kekebalan tubuh menjadi sangat penting. Maka asupan gizi menjadi penting. Maka kesehatan individu menjadi penting. Kita dorong mereka olahraga dan sebagainya. Sehingga publik mesti didorong bahwa ya kita akan lakukan, ini bisa. Sehingga kita cerita hal-hal yang kita mampu kok untuk melakukan tindakan bareng-bareng. Yuk kita bareng-bareng yuk gitu ya. Kita juga menghandle Mbak yang sekolah mereka di rumah, terus kemudian mereka mulai bosan. Sekarang kita ajak gurunya, ibu bapak guru jangan bikin stres ya sama muridnya. Kasih PR yang enak-enak saja. Yang mereka bisa mengerti apa itu corona, bagaimana mencegahnya, bagaimana mengendalikan masing-masing, dan bagaimana asik di rumah. Sekarang kumpul dengan orang tua, membuat kreativitas. Ya Mbak, tidak ada yang ideal dalam kondisi global pandemik begini. Ini ada yang sakit, tapi harus kita lakukan bersama-sama. Nggak enak, tapi mesti kita lakukan. Nah itu butuh dukungan bareng-bareng begitu ya. Nah sementara yang preventifnya, sosialisasi yang tidak henti. Alhamdulillah, mulai masyarakat memahami soal ini. Alhamdulillah, banyak memberikan masukan mereka-mereka baik yang di dalam maupun luar negeri untuk sharing begini loh kondisinya jika kita tidak mentaati sebuah aturan. Dan pemerintah sendiri belajar. Korea umpama, saya telepon duta besar kita di Korea, ya Korea juga pemerintahnya dikritik habis, dimaki, tidak siap lah apapun. Tapi pemerintahnya menyiapkan terus. Kami menyiapkan umpama, rapid test sekarang
sekarang boleh kita beli ya, kita siapkan rapid test. Oh, alat pelindung diri sekarang dibutuhkan banyak. Pabriknya sudah kewalahan, harganya ada yang selangit, ya kan? Terus kemudian kita mesti membuat cara yang alternatif ya. Kita gerakkan seluruh kekuatan. Anak-anak SMK buat, PLK buat, inisiatif rumah sakit buat. Nah sekarang itu bagian dari kekuatan nasional kita untuk bisa bangkit. Sebenarnya sih banyak sekali langkah ya yang kita mesti optimis betul begitu. Pak Ganjar, di Jakarta masa tanggap darurat corona diperpanjang hingga 19 April. Kalau di Jawa Tengah sendiri, apakah juga akan diperpanjang, Pak? Kita mengikuti apa yang menjadi perintah dari gugus tugas ya. Kita menyesuaikan tur, kita juga perpanjang. Jadi sampai tanggal berapa Pak sejauh ini untuk di Sampai Jawa Tengah? 29. 29 April, apa Maret? April, Mbak. April. Maretnya kan Oke. udah mau habis. Ya, baik. Pak Ganjar, di wilayah Anda begitu di Kota Tegal sudah lockdown lokal begitu Pak. Apakah ini nantinya juga akan diperbesar Pak wilayah cangkupannya di seluruh kabupaten kota mungkin di Jawa Tengah? Iya, saya kira media suka sekali dengan istilah lockdown gitu. Tapi saya kira pendapat kita, pikiran kita berbeda. Beda banget, Mbak. Lockdown yang Anda bayangkan dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan saya itu beda-beda. Sudah saya cek kok. Dan kami kemarin beberapa televisi juga sudah mewawancari saya. Apakah masyarakat tidak boleh keluar rumah? Masih boleh. Ya. Apakah polisi-polisi tentara ditaruh di jalan? Tidak. Apakah kemudian orang yang mau bepergian mendaftarkan diri? Seketat yang terjadi di Rusia, mungkin yang seketat terjadi di Wuhan saat itu, atau mungkin di Italia hari ini? Tidak. Apakah kantor-kantor layanan publik semua ditutup? Tidak. Kan tidak lockdown. Yang ada spirit dari wali kota untuk membatasi pergerakan. Jadi baik juga, maka kemudian jalur-jalur yang ada di dalam kota dibatasi, terus kemudian masyarakat diminta untuk bergeraknya makin terbatas, tidak kemana-mana, sehingga tidak terjadi gerakan radikal bebas. Tapi saya sudah sampaikan pada wali kota, tolong Pak Wali Kota, Anda siapkan senario-senario, risiko-risiko, dan bagaimana mengcover, merescue situasi seperti itu. Sehingga sekarang mereka juga sedang menyiapkan kondisi ini begitu. Nah kita sendiri di pemerintah menyiapkan, Mbak, ketika satu orang kena, maka kita melakukan tracing. Dia dirawat di rumah sakit mana, tinggalnya di mana, sudah berhubungan dengan siapa, ya, ODP-nya siapa saja. Sekarang kita catetin sistem itu. Memang agak tidak mudah, maka kita buatkan aplikasi agar mereka mengisi sendiri. Kita taruh di corona.jateng.go.id, corona.jatengprof.go.id, agar mereka tidak malu. Kalau mereka mau mengisi, Mbak, itu akan sangat membantu kita untuk kita bisa menolong mereka seandainya kemudian terjadi sesuatu. Ini hitung-hitungan yang sudah kita siapkan sebelum menggunakan istilah yang tadi disukai oleh termasuk Anda. Gitu. Lockdown lokal itu ya. Pak, tapi pembatasan pergerakan di wilayah Tegal ini mengakibatkan banyak penumpang yang hendak menuju ke Tegal ini diturunkan Pak di tol bahkan di tengah jalan. Ini bagaimana Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus, evidence yang mulai muncul, ya kan. Yang inilah kemarin saya minta Pak Wali Kota komunikasi dulu dengan saya. Mungkin Anda nanti saya sampaikan juga kalau ada usulan tertentu ke gugus tugas di pusat, sehingga enak. Maka kenapa lockdown itu harus pemerintah pusat, ya. Kan kaget toh hari ini tuh rakyatnya kan diturunin di tengah jalan gitu kan. Maka kita coba komunikasikan nanti agar tidak berlanjut. Saya sudah minta Dinas Perhubungan, Kepolisian untuk siapkan ini, sehingga nanti kejadian ini jangan sampai membuat masyarakat makin tidak nyaman, ya. Tapi semua tertata. Maka kalau nanti kita mengambil keputusan tertentu, risiko-risiko ini harus dihitung. Maka spirit Pak Wali Kota yang bagus ini mesti diimbangi dengan tindakan-tindakan yang antisipatif. Satu ini belum diantisipasikan, gitu. Nah kita belajar. Jadi kalau orang Jawa bilang, ojo lockdown gitu. Tapi siapkan itu dengan baik, gitu ya. Kalau kemudian kita membuatkan peta ya Mbak ya, siapa sakit di mana, terus kemudian kita buatkan petanya, kami di Jawa Tengah sudah membuat, kalau masyarakat ini nanti pemahaman sudah naik, ini akan saya buka.
begitu ini kita buka, publik bisa menginformasikan, oh di daerah saya ternyata sudah masuk dalam titik zona yang membahayakan toh. Yuk kita batasi di level tadi, desa, level tadi kecamatan. Maka kalau kemudian ini bisa kita kunci, kita laksanakan. Ya insya Allah minggu depan kalau tidak salah, Pak Mahfud MD, Pak Menko kemarin menyampaikan akan membuat PP-nya ya, akan membuat PP-nya sehingga mungkin aturannya bisa seragam, yang daerah bisa mengikuti ketentuan, urut-urutannya semuanya sama, dan dalam tindakan yang penting untuk diambil dengan menggunakan diskresinya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, PP untuk karantina wilayah ini ya Pak ya. Dan kita juga Ya, semua harapkan agar warga tidak pulang kampung begitu ya Pak ya, agar penyebaran virus ya, corona tidak lebih luas lagi. Terima kasih Pak Ganjar sudah betul ya. bergabung bersama kami di Special Report.